Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan Saya Kajito Al-Kayumi. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah ya, sebentar lagi kita akan merayakan Lebaran Idul Fitri ya, tanpa terasa ya. Mudik, Mas. Insya Allah mudik Mas, Insya Allah mudik. Mas Kajito mudik juga? Mungkin agak telat mudik. Mudiknya, oke. Mas, hari ini kita akan bahas ngaji soal komentar ya netizen atau netizen yang nonton videonya Cokro TV, yang nonton Ngaji Pinggir Jurang. Ya. Ini ada yang menarik ini, Mas. Jadi ada beberapa dari komentar ketika saya cek, wah ternyata ini dari netizen ya yang bernama Ahmad Sucipto O2Y ya. Saya bacakan ini, Mas. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya saya tinggal di sebelah masjid loh. Bulan Ramadan masjid mengadakan kegiatan setiap jam 4 acara terbangan. Ya, terbang itu apa itu? Ya, itu kayak rebana ya. Setelah setelah itu acara lanjut ceramah agama sampai maghrib. Dari jam 4 terbangan, kemudian lanjut ceramah, kemudian setelah itu tarawih tadarus sampai jam 10. Nanti lo pas tanggal ganjil mulai tanggal 21 ini sekarang ini 21 lebih ya. Nanti ada acara iktikaf mulai jam 12 malam 24.00 sampai sahur. Nah, dia cerita, Mas, saya ini pernah protes ke takmir malah diketawain. Padahal saya sudah mengeluh, telinga saya nggak butuh ketenangan, butuh dengar lagu, butuh dengar suara alam. Saya sebagai umat Islam punya pikiran apakah Muhammad bin Abdullah mengajarkan ritual yang bising-bising seperti ini. Ini umat Islam ini protes gitu ya. Nah, saya aja umat Islam punya pikiran yang gak jelas tentang Islam. Apa mungkin umat yang lain tambah benci dengan Islam? Saya khawatir saya khawatir gerakan Ramadan seperti ini banyak dicontoh di daerah lain. Soalnya sangat mengganggu. Saya mau protes dibilang penista agama. Nah, jadi takut nih penista agama. Jadi kalau dia protes ke takmir, pertama dia protes diketawain. Ya, kalau dia protes lagi ini nanti dianggap sebagai penista agama dan takut rumahnya dibakar. Nah, ini Mas. Jadi ini fenomena yang mungkin banyak terjadi juga, Mas. Ya, gimana nih menurut Mas Kajito nih? Ya, itu memang banyak terjadi ya di masjid-masjid, di musola-musola di hampir di seluruh Indonesia mungkin. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya kan sudah ada itu ya surat edaran dari Kementerian Agama ya. Pertama instruksi menteri, kemudian ada edaran dari Bimas Keagamaan umat Islam. Tapi sampai sekarang instruksi itu nggak diterapkan, nggak didengerin sama takmir masjid dan musola. Nah, begini Mas, takmir masjid menganggap bahwa adanya toa kegiatan-kegiatan itu adalah salah satu cara untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini salah satu perintah lah. Nah, saya bacakan ayatnya ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi sebenarnya ini kan salah satu untuk apa? Menjalankan perintah agama, yaitu memakmurkan masjid Allah. Sebenarnya. Ini kan jadi acara seperti tadi itu. Ya, sebenarnya kegiatannya baik ya, kan ibadah itu. Cuman caranya yang salah. Karena dia menggunakan toa-toa itu speaker luar maksudnya ya. Yang suaranya keras, kadang pengaturan volumenya tuh nggak paham juga takmir ya. Pokoknya di setel pol aja sampai bising, sampai nggak jelas suaranya. Nah, ini yang seperti yang saya sebut tadi bahwa sudah ada surat edaran dari Menteri Agama yang membatasi desibelnya dibatasi 100. Terus lamanya waktu toa itu ketika subuh itu 10 menit sebelum sholat ya. Itu tarhim, baca Quran, apalah pujian kalau orang Jawa bilang ya. Membaca apalah itu kan, syair kadang. Syairnya itu siapa, Abu Nawas atau siapa, pokoknya syair-syair itu yang berisi tentang petuah-petuah hidup. Nah, kemudian di luar
waktu subuh itu hanya 5 menit sebenarnya menjelang azan ya. Kenapa subuh agak panjang? Supaya orang bangun dan datang ke masjid kan, ada proses. Nah, kegiatan lain di luar azan dan khutbah ya, kalau khutbah tentu pakai speaker luar ya. Itu pakai speaker dalam gitu loh, yang hanya di lingkungan masjid aja. Mau itu baca Quran, mau itu diskusi, mau apapun bentuknya di dalam masjid itu ya. Mau terbangan tadi ya, berbaca berjanji dan sebagainya, itu silahkan dilakukan. Sampai kamu pingsan, monggo di dalam Begini masjid. Mas, kalau cuma dipakai volume dalam, Mhm, maksudnya internal mhm, ini iya, toa, itu kan dakwahnya nggak nyampe keluar Mas. Ini kan kita kan membaca itu, mhm, membaca apa iya, terbangan, apa ya sih membaca surat Al-Quran, shalawatan itu kan niat kita biar bisa didengar dan dinikmati oleh orang banyak. Jadi semakin keras suaranya kan semakin jauh, semakin banyak iya. yang dengar. Cum Maka otomatis pahalanya juga semakin banyak. oh gitu ya ininya, alasannya ya? Asal-asalnya seperti Ya, itu. kalau memang tujuannya, apa, untuk ibadah ya, untuk berbuat baik, sebenarnya kan nggak tergantung audiens ya. Tapi kalau orang sudah orientasinya supaya banyak didengar, itu jatuhnya ke riya malah, Mas. Supaya didengerin orang, "Wah, suaraku bagus, bacaan Qur'anku bener," gitu kan. Atau lagunya, iramanya, atau baca-baca ini, atau terbangan tadi, ya, rebana tadi. Artinya bahwa orang-orang ini sudah nggak ikhlas dong. Yang kedua, persoalannya selain ke riya tadi, persoalannya adalah orang ini menggunakan ruang publik ya. Kalau dalam studi sosial itu kan ada tuh yang, namanya ruang publik itu ya hak publik gitu loh. Masjid Nggak iya, masjid itu kan lingkungan masjid itu ya sejauh, apa, di mana masjid itu berdiri gitu loh. Silakan kamu beraktivitas di situ, tapi di luar masjid itu ruang publik. Ruang publik itu isinya macam-macam, Mas. Dan ruang publik itu nggak harus apa, dipenuhi dengan, perbuatan ibadah umat Islam, gitu loh. Karena ruang publik itu butuh ada anak belajar gitu ya, ada orang yang lagi santai menenangkan pikiran, mungkin dia lagi ada beban atau apa, lagi diskusi. kan harusnya kalau dia punya beban Mas, banyak Mhm. masalah, mendengarkan lantunan ayat suci, Loh kan orang sholawat, punya masalah itu kan nggak hanya harusnya kan tambah tenang gitu kan. nggak hanya butuh ketenangan, dia perlu solusi juga kan. Makanya Hmm. dia harus mendiskusikan itu, nyari solusi. Kalau kita sedang diskusi weng 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 di toilet gimana mau konsentrasi? Atau dia lagi istirahat, orang sakit, butuh tidur, gitu ya. Anak kecil tuh susah loh Mas, kan Mas Firdaus punya banyak anak kan, paham bagaimana menidurkan anak itu kadang susahnya minta ampun gitu. Tahu tuh toaknya ini berisik banget dan isinya kadang bukan kalau baca Quran masih oke lah ya, masih ayat suci gitu ya. Kadang diskusi, ngobrol. Kadang hal-hal yang nggak jelas itu. Kadang anak kecil yang pegang toa, yang nggak tahu ngapain ngomong nggak jelas di toa. Toa itu nggak terkontrol gitu loh. Kadang bukan orang Mas yang ini, Apa itu? kaset. Kaset. Pakai kalau dulu kaset ya, sekarang udah Heeh. pakai, Apa? MP3 semacamnya kan udah, MP3 pakai HP pakai mungkin HP ya. ya. Heeh. HP-nya dinyalain, orangnya Iya. tinggal. Itu di instruksi Menteri Agama sudah ada. Tidak boleh sebenarnya. Apalagi kasetnya yang kusut. Kalau Mmm, dulu kaset kusut gitu ya. mhm, Atau tidak terkontrol, mungkin ada iklannya gitu kan kalau disantolin ke HP iya. orangnya nggak ada. Sementara yang keluar-keluar iklan gitu Iya, kan. nyalain pakai YouTube sumpah ya, YouTube yang yang gratis. gratisan. Iklan masuk terus. Jadi yang kayak gini ini mestinya dipikirin bahwa masjid memang tempat ibadah umat Islam, tapi kamu harus menghormati, orang lain, bahkan umat Islam sendiri. Tadi kan dikatakan bahwa dia orang Islam, dia protes soal toa, Mmm, diketawain gitu loh. Kalau dia protes ini lagi. orang Islam kok nggak mencintai Islam gitu kan. Nah, menurut orang yang sedang menggunakan toa tadi, dia mungkin seperti kata Mas Firdaus memakmurkan masjid. Mmm, Tapi kan nggak perlu dengan toa memakmurkan masjid itu. Kamu iktikaf, kamu baca Quran, kamu apapun yang kamu lakukan, kamu sholat di sana. Itu kan nggak perlu toa. Saya sholat nih, lihat nih saya sedang sholat, nggak perlu gitu kan. Dan seperti kata saya katakan tadi bahwa kebanyakan, saya kan dulu juga remaja masjid ya. mhm. Jadi saya juga tadarus gitu kan, Ramadan itu pasti sampai jam 10 malam itu. Dari habis Isya sampai 10 malam. Dan begini Mas, biasanya
teman-teman tuh tambah semangat kalau pakai toa Mas ngajinya Mas. Nah, itu kan ada riaknya berarti. Begitu. Ada Jadi kalau ujubnya. kalau semua nggak pakai toa paling berapa Males baris ya. itu Heeh. udah. Gitu. Nah, perasaan ini, perasaan ujub, perasaan riya, itu yang harus diwaspadai, Mas. Percuma kamu beribadah tapi nggak dapat pahalanya. Karena kamu riya untuk didengarkan manusia. Nah, kualitas ibadah seperti ini nih yang perlu diedukasikan kepada masyarakat. Kamu melakukan perbuatan baik, oke. Tapi harus ikhlas dong. Kamu harus fokus ibadahmu tuh hanya untuk ibadah, bukan untuk dilihat orang lain gitu. Itu yang perlu kita waspadai ya, yang perlu kita gaungkan ke umat Islam. Nah, kemudian yang juga menjadi persoalan adalah para takmir itu atau pengguna toa itu sebenarnya tidak sedang meneladani Nabi. Karena perintahnya bahkan di Quran itu ya, di surat Al-A'raf ayat 55 itu dengan jelas disebutkan Bismillahirrahmanirrahim ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Serulah Tuhanmu dengan tadarru' ya, dengan merendahkan diri, wa khufyah dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Tuhan itu enggak suka orang yang melebihi batas. Melebihi batas dalam hal ini apa? Pakai toa. Melebihi batas. Suaranya bising enggak jelas. Jadi orang-orang yang memakai toa untuk memang di sini lafadznya ud'u ya, berdoa ya. Tapi juga bisa disebut serulah gitu ya. Jadi lafadz ud'u di sini juga bisa ditafsiri sebagai kegiatan apapun yang baik tadi yang dilakukan di masjid dengan toa tadi. Artinya bahwa ketika kita menggunakan toa itu secara berlebihan ya, di luar dari instruksi dari Kemenak tadi, itu sebenarnya sudah menyalahi perintah Al-Qur'an gitu loh. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Tapi di Quran juga ada Mas ayat Apa tuh? itu. Bismillahirrahmanirrahim fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Dan itu kan ayat yang biasa dipakai untuk berdakwah secara Berdakwah ya. terang-terangan. Ya itu sebenarnya secara umum sih. Berdakwah secara umum karena gini loh, proses ketika ayat itu turun, Nabi dulu kan dakwahnya diam-diam kan. Karena masih takut, karena masih sedikit. Ketika Umar masuk Islam, kemudian Umar usul, Nabi, kita itu kan benar ya. Kenapa kita nggak dakwah terang-terangan gitu. Kemudian turunlah ayat ini gitu loh. Supaya berdakwah secara terang-terangan. Karena ada backing Umar. Umar kan preman ya. Jadi dakwah terang-terangan ya, bukan dakwah secara apa tuh, keras-kerasan. Secara sembunyi-sembunyi. Enggak, kalau pakai ini kan keras suaranya kan, pakai toa itu kan. Ya itu bukan makna terang-terangan, itu keras-kerasan. Jadi berdakwah sesuai yang diatur dalam ayat tadi, perintah Quran tadi itu supaya yang tadinya diam-diam, bisik-bisik sama kan kalau bisik pelan-pelan Mas. Iya, maksudnya supaya nggak didengar orang kan, supaya nggak dilihat orang. Nah itu perintah dakwah itu untuk berdakwah secara terbuka di lapangan gitu loh, di khalayak umum gitu. Jadi nggak secara spesifik perintah itu untuk melegalisir ya, untuk membenarkan penggunaan toa yang berlebihan. Karena memang itu sudah nggak sesuai dengan aturan gitu loh. Makanya orang-orang yang masih ngotot menggunakan toa untuk berbagai keperluan di luar azan ya. Kalau azan oke lah, kan tujuannya memang untuk didengar oleh orang banyak. Tapi kalau kamu baca Quran, kamu baca tadi rebana gitu ya, baca berjanji dan seterusnya. Itu kan memang bagus juga sebenarnya, cuman itu di luar kepentingan umum gitu loh. Artinya bahwa orang itu juga butuh istirahat, orang itu juga butuh ketenangan. Kamu bisingnya minta ampun. Bahkan toa itu biasanya tidak dikontrol dengan baik, tidak dirawat dengan baik. Toanya berisik. Dan jarak antara masjid juga, antara musola juga sangat dekat. Gitu. Kan sudah pernah saya ceritakan tuh di luar komplek perumahan saya itu ada masjid kampung. Itu berisiknya minta ampun. Dan isi dari berisik tadi itu cuma ngobrol biasa antara takmir, antara masyarakat kampung tadi. Yang nggak jelas tujuannya gitu loh. Nah, dan ini yang mestinya ditanggapi oleh masyarakat, oleh pemerintah, terutama Menteri Agama ya. Karena saya lihat instruksi ini tidak dijalankan. Begini Mas, jadi ada yang bilang Mas, kalau aturan penggunaan toa ini salah satu cara untuk membungkam umat Islam. Salah satu Islamophobia, biar umat Islam itu yang nggak usah lah
rame-rame nggak usah ini udah gitu. Jadi ini ada yang bilang begitu Ya. bahwa ini salah satu cara untuk membungkam umat Islam. Nggak begini. Fenomena toa ugal-ugalan itu hanya di Indonesia, Mas. Di negara lain nggak ada. Apalagi Arab Saudi. Malaysia aja nggak ada. Gitu. Karena memang kontrol terhadap toa, kontrol terhadap masjid itu sangat liar di Indonesia. Jadi fenomena penggunaan toa yang barbar ya, yang menzalimi orang lain, terutama yang non-muslim ya. Oke lah kamu baca Quran, orang Islam masih ini ada nilai ibadah. Non-muslim ngapain kamu dengarkan Quran gitu loh. Faedahnya apa bagi Setelah mereka? tahu ikut. Wah, itu kamu sudah niat jahat berarti. Kamu ingin merampok keimanan Bukan orang merampok, lain. Mas. Jadi Loh, ketika kamu dia ingin mendengarkan, ini kan seperti contohnya apa tuh? Sayyidina Umar kan. Apa tuh? Ketika dia mendengarkan salah Mm-mm. satu saudarinya ya membaca Mm-mm. Al-Quran, di akhirnya Ya kan, hatinya itu tersentuh ya, dan masuk Islam gitu soal kan. hidayah itu kan hak Tuhan ya, prerogatif Tuhan dan nggak bisa dipaksakan. Kalau orang ingin memaksakan keimanan kamu berarti ingin mengganti posisi Tuhan, gitu loh. Bukan memaksakan. Lah, itu apa Kan tujuannya? membaca Al-Quran. Siapa tahu dengan gara-gara dia mendengarkan Al-Quran, kemudian hatinya tersentuh dan dapat Lah nyatanya itu hidayah. nggak tersentuh. Ya Ayo. berarti belum. Ya nggak Berarti ada. belum dapat hidayah kan Nggak begitu. bisa. Emang kasuistik Umar itu, kenapa Umar tersentuh? Itu salah satu alasannya. Doa Nabi. Nabi itu pernah berdoa untuk dikuatkan agamanya dengan dua Umar. Dikabulkan satu. Gitu loh. Jadi kalau kemudian Umar tersentuh itu ya karena Tuhan. Karena Tuhan menerbitkan dalam hati Umar itu untuk tersentuh. Kalau nggak gitu, kamu dengarkan toa di setiap hari 24 jam, orang nggak akan masuk Islam, nggak akan tersentuh. Bahkan benci sama toa tadi, sama Quran tadi, sama takmir tadi, gitu loh. Itu akan menampakkan wajah Islam yang bengis, yang barbar, yang menang-menangan. Mentang-mentang mayoritas, kamu sengaja untuk membisingkan ruang publik itu. Ruang publik itu hak publik, Mas. Jadi ruang publik itu jangan dikelola oleh kelompok mayoritas saja. Minoritas juga berhak untuk menikmati ruang publik yang tenang. Ini begini Mas, tadi itu ada yang ini kan, ada juga yang bilang bahwa wah itu yang hanya segelintir orang aja kok yang istilahnya terganggu dengan suara itu. Mayoritas aman-aman kok. Mungkin hanya segelintir orang dan orang itu memang yang bukan orang yang cinta agama gitu, bukan orang yang taat beragama. Menurut saya sebaliknya ya. Kalau saya lihat di kampung saya terutama ya. Kalau saya survei, kalau beneran saya survei, saya nggak nyurvei sih. Coba saya dengar keluhan-keluhan gitu masyarakat. Mayoritas nggak seneng Mas dengan toa yang berisik. Oke, mereka permisif atau mereka menerima ketika orang baca Quran yang bagus, latunannya yang indah, menurut dia masih oke lah itu. Tapi kalau pengajian nggak jelas, ngobrol nggak jelas, yang ngaji orang kampung, maksudnya bukan ustadz yang kondang. Kalau ustadz kondang kan enak kan ngajinya. Pengajian yang dakwah itu loh. Kalau ustadz kondang tuh ada lucunya, itu enak, masih enak didengar. Tapi kalau orang kampung sendiri yang dakwah itu ngeselin karena nyindir orang tetangganya sendiri gitu. Jadi yang hal-hal kayak gini, kalau menurut Marfirdaus hanya segelintir orang yang protes, justru sebaliknya. Segelintir orang itu yang berani protes. Bukan yang mau protes, yang mau banyak. Saya juga termasuk orang yang mau protes. Cuman kan kadang kita nimbang, kita protes nanti kita bertengkar sama takmir, hubungannya jadi buruk. Jadi gitu. Ada pertimbangan semacam itu. Nah, seperti yang Sucipto tadi ya, yang komentator di YouTube kita tadi ngomong bahwa sebagai muslim pun dia takut dicap sebagai penista agama. Gitu loh. Ini kan barbarisme. Jadi mayoritas menang-menangan bahkan sesama umat Islam. Gitu. Anti kritik, ketika orang menyampaikan kritik demi kebaikan bersama, dia atas nama agama, dia menang-menangan loh. Ini kan syiar Islam, ini kan dakwah, ini baca Quran loh, ini demi kebaikan gitu kan. Bahkan kalau di kampung tuh ada beduk Mas, kadang pakai nabuh beduk. Wah, itu ada teman saya yang senior saya di pesantren lain ya, itu sampai marah Mas, karena jam 10 malam pakai beduk. Saya waktu itu sedang baca apalah kan takbir ya, waktu takbiran itu kan. Saya sedang takbir pakai mikrofon itu, anak-anak yang agak tengil itu pakai beduk duk jam 10 malam Mas. Akhirnya dia datang dimarahin orang lari semua. Hanya tinggal saya di masjid itu baca takbir akhirnya kan. Nah, fenomena seperti itu yang terjadi, makanya penggunaan toa itu kan sudah ada aturannya. Itu yang dipatuhi. Tapi sayangnya sekali lagi memang
Kementerian Agama ya, saya terpaksa mengkritik ini, bukan Mas Firdaus kalau keberatan ya monggo silakan atau siapapun ya Kementerian Agama. Tapi faktanya begitu. Kementerian Agama itu hanya sebatas bisa memberikan instruksi. Ini yang kita Sebenarnya kan sayangkan. bukan pelarangan ya. Bukan Bukan. pelarangan, tapi Itu apa ya, imbauan. himbauan untuk Himbauan untuk mengatur mengatur penggunaan ya. toa. Jadi Karena nggak sebenarnya ada bukan sanksi. dilarang kan? Nggak ada sanksi, Diatur nggak ada pengaturan. larangan, nggak ada sanksinya. Nah, ini yang kita sayangkan. Kenapa masjid-masjid dan musola itu nggak bisa dikontrol? Karena mereka swadaya. Bukan masjid yang didirikan, dibangun, dan dibiayai oleh pemerintah. Itu problemnya di situ sebenarnya. Ya saya nggak berharap bahwa hanya masjid yang dikontrol. Gereja juga harus dikontrol dan dibiayai oleh pemerintah. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak ada dananya, minimal ditertibkan lah. Jadi tugas Menteri Agama itu kalau dia nggak bisa menindak, koordinasi lintas kementerian dengan Dewan Masjid dilibatkan, dengan pemerintah daerah dilibatkan. Kalau Menteri Agama nggak punya kewenangan, nggak punya power, nggak punya aparat untuk mengontrol masjid dan musola-musola. Masih banyak jalannya, solusinya, gitu loh. Jadi kalau Menteri Agama itu melakukan perannya dengan baik, ya nggak harus dia sendiri dong. Negara kan nggak hanya Menteri Agama toh. Ada menteri yang lain, gitu ya, yang bisa diajak berkolaborasi untuk menertibkan toa yang liar ini. Kalau enggak ya kasihan Mas, wajah Islam itu saya kadang malu dengan non-muslim ya. Kalau penggunaan toanya itu tidak diatur. Itu seolah-olah kita ini kok orang primitif gitu loh. Yang bahkan untuk mengontrol penggunaan toa aja nggak bisa. Padahal kan kita sebenarnya bisa merasa ya bahwa toa ini kok hal-hal ini nggak perlu disuarakan lewat toa. Lewat speaker dalam ada cukup. Ngapain kamu perlu pakai toa? Kan bisa dinalar sebenarnya. Sebenarnya mereka bilang ini bukan primitif, tapi menjaga tradisi. Tradisinya apa? Ya tradisi-tradisi yang sudah ada. Toa itu kan bid'ah, Mas. Bid'ah, tapi kan tidak semua yang bid'ah kan dolalah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang mengajak kepada kebaikan, menjaga tradisi. Selama ini kan orang-orang tua kita dulu ketika mengadakan hajatan, mengadakan apa, kan selalu pakai toa di masjid itu. Ya, toa itu kan baru ditemukan, Mas. Dulu juga nggak pakai toa. Ya, maksudnya ya dulunya enggak dulu sebelum kemerdekaan lah. Jadi menjaga tradisi, maksudnya menjaga kebiasaan orang-orang kita dulu gitu. Sejarahnya ya. Penggunaan toa, penggunaan beduk itu dianggap bid'ah. Dulu dilarang, Mas, oleh ulama-ulama salaf kita. Ulama-ulama tua kita itu ngelarang. Kenapa? Karena itu nggak ada dulu di zaman kuno itu. Dan itu berlebihan seperti ayat yang saya kutip ini juga digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu untuk menegur, melarang penggunaan toa bahkan. Jadi saya nggak tahu persis kenapa karena toa dibikin oleh non-muslim, maksudnya begitu. Nggak ada perintahnya. Ulama dulu kan masih kaku ya. Toa itu mudaratnya lebih besar menurut mereka. Kalau untuk azan masih oke lah. Tapi kemudian digunakan untuk yang lain-lain. Kan kecenderungan masyarakat kita begitu. Nah, penggunaan toa dan beduk, termasuk beduk ya. Itu kan makanya Imam Asy'ari itu kan Imam Asy'ari? Mbah Hasyim Asy'ari itu kan dulu melarang penggunaan beduk ya. Bahkan sempat berdebat ketika ada yang memprotes. Mbah Hasyim mengatakan, oke, di luar Tebu Ireng silahkan. Tapi Tebu Ireng tetap nggak boleh. Dia menoleransi penggunaan beduk di tempat lain. Tapi di Tebu Ireng waktu itu nggak boleh. Kenapa? Nggak ada ajarannya, Mas. Mbah Hasyim itu kan ahli hadis ya. Hafal bahkan, bukan hanya ahli. Jadi menurut Mbah Hasyim memang nggak ada tuntutannya. Tuntunannya nggak ada. Jangankan toa, beduk yang lebih tua dari toa aja dulu dianggap nggak boleh karena apa? Berisik, dan itu memang bukan ajaran Islam ya. Itu kalau kita larikan kepada tradisi, asimilasi saja sebenarnya. Kebudayaan lain diambil untuk digunakan di kebudayaan Islam di Jawa, gitu kan. Nah, tapi mudaratnya harus kita timbang dong. Kalau penggunaan toa itu mudaratnya lebih besar, maka saya setuju dengan ulama terdahulu. Bukan soal bid'ahnya ya, bukan soal hal baru yang nggak ada contohnya. Saya setuju hal-hal baru yang baik. Itu harus kita gunakan. Tapi manfaatnya harus besar dari mudaratnya, gitu loh. Harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Toa juga begitu. Kalau toa hanya untuk mengumumin sendal hilang,
untuk mencari suaminya kemana. Tolong yang tahu suami saya kemana ya, tolong beritahu saya. Ya, kalau di kampung kan mungkin dulu HP belum banyak ya, kalau sekarang mungkin pakai HP ya. Nah, itu kan sesuatu yang harus dihindari. Toa itu memang semata-mata digunakan tujuannya apa speaker itu? Untuk mengeraskan suara. Apa yang perlu dikeraskan? Azan yang paling utama. Di luar azan ngapain kalau orang baca Quran, kalau suaranya biasa-biasa aja, kamu nggak usah sok-sokan pakai toa lah. Tapi kalau kamu suaramu indah, bacaan Quranmu luar biasa ya, kamu juara juara qiraah dunia misalnya. Oke lah, orang happy dengan suara kamu yang indah, meliuk-liuk tadi, orang fresh, sejuk. Tapi kalau bacaanmu Quranmu tajwidnya nggak jelas, cempreng, panjang pendeknya kamu tabrak semua, wukuf dan nggak wukufnya kamu tabrak, kamu bahkan nggak paham. Ada lambang lam alif gitu kan nggak boleh wukuf, malah wukuf gitu kan. Ada yang lambang shola, wasol maksudnya kan. Itu lebih baik kamu terus daripada wukuf. Malah wukuf di sana gitu. Jadi orang yang bahkan tajwid, yang tanda baca nggak jelas, tanda wukuf nggak paham gitu ya. Itu yang menggunakan toa, yang kita lihat, yang kita dengar di mana-mana itu Mas. Dan ini yang harus ditertibkan. Jangan sampai toa ini bukan hanya menyakiti non-muslim Mas, bahkan menyakiti sesama umat Islam. Dan ini yang menurut saya bukan hanya tugas Menteri Agama memang, tapi terutama harus ditertibkan oleh Menteri Agama dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain, misalnya Dewan Masjid Indonesia. Harusnya kan sebenarnya yang paling ini kan Dewan Masjid Indonesia itu. Harusnya Dewan Masjid menerapkan kontrol terhadap masjid. Tapi sekali lagi, Dewan Masjid kan hanya ormas, Mas. Dewan Masjid itu nggak membantu membangun masjid, nggak membantu membiayai muazin, imam, khatib. Makanya dia nggak punya wewenang untuk mengontrol. Makanya Dewan Masjid juga kamu kayak MUI gitu loh. Tiba-tiba ada organisasinya. Yang membentuk siapa nggak tahu. Menamakan diri ulama, Majelis Ulama Islam, Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Yang membaptis kamu jadi ulama siapa? Nggak ada. Yang menahbiskan kamu jadi ormas tersebut siapa? Nggak ada. Soeharto bahkan kalau kita ini sejarah ya. Lembaga masjid, Dewan Masjid juga begitu. Itu hanya ormas sebenarnya. Nah, tapi saya setuju untuk dikontrol. Makanya Dewan Masjid itu kalau bisa dibakukan oleh pemerintah. Gitu tapi loh. begini Mas, masalahnya ada banyak masjid itu berdiri atas perorangan Mas. Nah, swadaya kan. Swadaya masyarakat. Bahkan ada satu orang yang personal. Itu kayak Erick Thohir bangun masjid ya. Banyak seperti itu. Di kampung saya tuh karena dia kaya raya bangun masjid. Personal Bang. Ya, bukan masyarakat. Bukan. Makanya dia punya tanah dibangun sendiri. Makanya nggak bisa dikontrol kan. Dan itu yang harus diingatkan. Gitu loh. Makanya saya setuju Dewan Masjid Indonesia itu bagus kalau tujuannya untuk menertibkan. Kalau hanya kan ketuanya Yusuf Kala ya. Itu paling komentar aja. Ada toa mengganggu itu aja kan. Kadang dia nggak punya kewenangan. Dan inilah yang harus dibakukan oleh pemerintah. Menteri Agama justru kalau menurut saya membakukan Dewan Masjid itu di bawah Kementerian Agama. Dibiayai. Gitu loh. Dikasih anggaran supaya menertibkan masjid dan musola. Ya masjidnya disumbang lah sama Dewan Masjid tadi, diperhatikan, diedukasi, keliling gitu ya. Ada stafnya yang keliling bawahannya gitu. Supaya masjid dan toa terutama itu tidak disalahgunakan dengan barbar oleh orang karena nggak tahu Mas. Kalau mereka tahu mungkin mereka ada perasaan malu ya. Mereka nggak tahu dan merasa itu dakwah. Merasa itu perintah Tuhan. Padahal nggak ada Mas. Bahkan ayatnya tadi kan tadarruan kan. Wa khufyah. Dengan tadarru, dengan rendah diri, dengan suara yang lirih. Perintahnya kan itu. Untuk rabbakum tadarruan wa khufyah. Serulah Tuhanmu dengan tadarru, dengan rendah diri. Dengan kalau orang Jawa bilang itu ya DP-DP gitulah. Apa istilahnya itu, dengan sungkan, perasaan yang sungkan, dengan yang itu. Bukan kamu sok jagoan, kamu menyeru Tuhan tapi sok jagoan. Takbir kan gitu. Padahal mestinya kamu menyeru Tuhan itu dengan suara yang rendah, yang halus, yang lirih, supaya hatimu itu khusyuk, supaya ada rasa takut di hatimu, dan supaya kamu nggak ujub, nggak ria, nggak semena-mena terhadap orang lain di luar masjid yang ada toanya tadi.
Kira-kira gitu, Mas. Oke. Ada ini nggak, penutup nggak dari Mas Gajuto? Ya. Atau bagaimana sih melihat masih karena kan mayoritas Mhm. takmir masjid masih menganggap, wah ini bagian dari apa itu, mengajarkan syiar Islam, Ya, dakwah. Itu bagaimana untuk membuat mereka memberikan edukasi kepada ya, mereka itu, Mas? ya. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama tentu yang punya hak untuk mengontrol, menertibkan masjid pemerintah ya. Khususnya, saya bukan bermaksud hanya Menteri Agama, khususnya Menteri Agama. Menteri Agama itu punya kewenangan yang sangat besar, kalaupun nggak ada uang misalnya, nggak ada dana, ada Kalau mekanisme seumpamanya mereka menolak pembiayaan. gimana? Apakah Makanya ada harus, hukuman atau apa gitu? nah itu harus dibikin. Hmm. Kan pemerintah tuh sangat kuat ya, mereka bisa menerbitkan beleit, menerbitkan peraturan. Pemerintah tuh nggak hanya Menteri Agama ya, Presiden termasuk. Termasuk dari DPR-nya, itu harus memikirkan ini, harus mengontrol ruang publik itu dibikin senyaman mungkin. Nggak boleh dong seliar-liarnya gitu. Nah, salah satunya tadi, membuat peraturan, tapi kan nggak bisa semena-mena begitu. Masjid ini karena swadaya, kan nggak mungkin Mas, kalau swadaya terus kamu atur-atur gitu kan. Hmm. Ya mereka merasa tersakiti, kamu tuh nggak ikut bangun, komentar aja kamu. Hmm. Wah gitu kan. Kamu nyumbang nggak? Gitu. Masjid ini kalau nggak saya yang ini, nggak akan berdiri. Berdiri. Ya. Nggak akan jalan. Karena saya jadi muadzin nggak ada yang mau Mas di kampung itu, nggak ada yang bayar. Hanya orang-orang yang ikhlas, yang ya nggak banyak kerjaan juga akhirnya kan yang mau jadi muadzin, yang bangun subuh, yang membersihkan masjid, nggak ada yang bayar di kampung-kampung itu kan. Nah, mekanismenya gimana? Itu yang dipikirkan oleh pemerintah. Gitu loh. Tugasmu pemerintah, jangan nanya caranya gimana. Loh, kamu yang pemerintah kok nanya saya. Itu yang pertama. Jadi pemerintah harus bagaimana caranya untuk membuat peraturan dan menertibkan masjid dan musola supaya bukan hanya toaknya, bahkan penggunaan tanah masjid itu kadang mencaplok jalan, Mas. Terasnya kadang jatuh Hmm. ke jalan, bahu jalan dia makan sama dia. Itu nggak boleh kan. Ini harus ditertibkan. Itu yang pertama pemerintah. Yang kedua menurut saya adalah masyarakat ya. Karena pengguna atau pendiri masjid itu kan masyarakat. Ini juga perlu dilakukan edukasi ya kepada masyarakat ini oleh masyarakat sendiri. Kalau kita nunggu pemerintah tadi seperti saya bilang sebenarnya tugas pemerintah ya. Tapi lama banget. Masyarakat itu kan bisa diwakili oleh ormas NU, Muhammadiyah, Persis gitu ya. Bahkan Wahabi termasuk. Siapapun lah ormasnya, Hmm. Ahmadiyah, Syiah, siapapun Anda gitu ya. Bantu mengedukasi masyarakat supaya menggunakan toa ini dengan tadorruan wa khufyah gitu ya. Karena di luar azan kamu harus menggunakan speaker ini dengan baik, dengan bil hikmah ya, dengan kebijaksanaan. Jangan semena-mena. Jadi menurut saya kalau sudah ada peraturannya, kalau sudah ada beleitnya, itu kan bisa nanti ditertibkan. Entah siapa yang menertibkan. Ini kan bukan pidana ya, nggak perlu polisi yang turun ya. Ya mungkin dari pemerintah daerah misalnya membuat teguran, memberikan nasihat. Kan nggak harus muazin kamu menggunakan toa sembarangan di penjara kan nggak harus gitu mas. Masjidnya di ini, Masjidnya disegel kan nggak disegel. gitu kan. Tapi kan harus ada edukasi, harus ada sanksi minimal teguran sanksinya gitu ya. Kalau memang problem masjid tersebut karena nggak ada yang mau jadi muazin mas, terpaksa si muazin yang suka utak-atik toa ini yang dipakai misalnya, ya itu harus dipikirin oleh pemerintah dan oleh masyarakat supaya wajah Islam ini yang kita selalu jargonnya kan rahmatan lil alamin katanya menjadi rahmat bagi seru sekalian alam. Tapi faktanya dibenci mas. Tanah di dekat masjid itu susah jualnya. Kalaupun laku harganya murah. Kenapa? Orang nggak mau berisik. Orang kalau rumahnya dekat masjid pasti terganggu. Makanya tanah di sekitar masjid itu harganya murah dan susah dijualnya. Dan ini kan otokritik ya untuk umat Islam ya. Hmm. Berarti selama ini masjid itu mengganggu. Kalau mengganggu kamu tuh mudarat. Kalau kamu sudah mudarat bagi orang lain, itu bukan Islam rahmatan lil alamin lagi, itu mudarat bagi orang lain gitu loh. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Jangan sampai ajaran Nabi Muhammad yang baik. Tadi kan disebutkan oleh Sucipto tadi. Memang Muhammad bin Abdullah ajarannya begitu? Kan enggak. Kamu niru siapa gitu. Dan ini yang harus kita ingatkan ke masing-masing umat Islam. Mentang-mentang mayoritas, kamu jangan sok jagoan. Kamu jangan menggunakan ruang publik ini dengan semena-mena sehingga mengganggu masyarakat di sekitarmu.
Saya kira gitu, Mas. Menarik sekali, Mas, gitu. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Demikian penonton Cokro TV, kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, supaya kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku yang mudah mengkafirkan dan menyalahkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.